Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang perkembangan dan aplikasi asuransi syariah. Industri asuransi merupakan industri yang menangani kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena konsep asuransi itu sendiri merupakan persiapan yang dilakukan oleh sebagian orang yang masing-masingnya itu menghadapi kerugian sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Untuk posisi Indonesia di dalam dunia perasuransian global atau World Insurance Outlook, itu Indonesia menempati posisi ke-37 nilai premi asuransi jiwanya, kemudian menempati posisi ke-44 nilai premi asuransi non-jiwa atau asuransi umumnya. Nah, Indonesia ini posisinya lebih baik dibandingkan negara Vietnam dan negara Filipina. Di sisi lain ada 3 negara yang maju dalam industri perasuransiannya, yaitu ada negara Jepang, kemudian ada Korea Selatan, dan ada Taiwan. Nah, ketiga negara ini tuh masuk ke dalam 10 besar negara yang nilai premi asuransi jiwanya itu relatif lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan laporan World Insurance Outlook, itu dianalisis dengan menggunakan data rata-rata pertumbuhan dari tahun 2009 sampai 2012, itu tingkat pertumbuhan premi rata-ratanya itu untuk seluruh dunia sampai tahun 2018 itu diproyeksikan sebesar 11,2% untuk asuransi jiwa, kemudian 9,2% untuk asuransi non-jiwa atau asuransi umum, kemudian tingkat rata-rata pertumbuhannya itu sebesar 10,4%. Perkembangan industri asuransi di Indonesia pada saat ini bahkan menjadi lebih spesifik dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Kebutuhan akan adanya jasa asuransi yang berdasarkan dengan prinsip syariah ini diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Kemudian, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi syariah di Indonesia yaitu populasi muslim yang tinggi sehingga dapat menyebabkan permintaan akan asuransi yang semakin tinggi pula. Kemudian perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah yaitu perjanjian transaksinya. Dalam asuransi konvensional, nasabah membeli produk kepada perusahaan dan akan ditanggung ketika musibah terjadi. Kemudian, sedangkan dalam asuransi syariah, nasabah mengikat diri dan mereka saling tolong-menolong satu sama lain jika terjadi masalah yang berdasarkan dengan prinsip syariah tentunya. Kemudian, perkembangan asuransi syariah di Indonesia juga telah menunjukkan situasi yang positif dan pesat baik dari perusahaan asuransi maupun asuransi di luar negeri, di mana di luar negeri hampir seluruhnya memiliki produk asuransi syariah. Berdasarkan data asuransi syariah, menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang telah beroperasi mencapai lebih dari 40 perusahaan, seperti PT Asuransi Takaful Umum, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi AIA Indonesia, PT Asuransi Mubarokah, PT Asuransi Panin Life Tbk, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Mega Life, PT Asuransi Ramayana Tbk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aplikasi takaful asuransi syariah. Tujuan dipraktikannya takaful dalam hukum Islam adalah untuk memelihara kerjasama, solidaritas, dan persaudaraan dengan adanya jaminan terhadap resiko. Artinya, peserta takaful dapat mengklaim ketika terjadi kerugian dan kerusakan pada subjek matter polis. Oleh karena itu, polis asuransi dalam hukum Islam tidak memberikan harapan kepada peserta polis atas keuntungan yang tak terduga dan memperkaya diri dengan kerugian yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu berdasarkan skema pengelolaan dana investasi takaful dapat dijelaskan bahwa jika nasabah membayar premi, nasabah harus sudah mengetahui berapa besar ujroh dan besarnya tabarruk
dari premi yang dibayarkan. Ujroh akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan seperti gaji karyawan, marketing, fee, dan sebagainya. Adapun dana tabaru akan digunakan sebagai dana tolong-menolong. Selanjutnya yaitu kumpulan dana tabaru akan diinvestasikan pada investasi syariah. Nah, hasil dari investasi tersebut akan dikembalikan atau dikumpulkan ke dalam dana tabaru sehingga dana tersebut menjadi hak milik nasabah. Nah, kumpulan dana tabaru dan hasil investasinya digunakan untuk biaya klaim atau manfaat takaful, reasuransi, dan sebagainya. Kemudian apabila ada surplus dari dana tabaru, dana tersebut akan dialokasikan pada bagian-bagian berikut ini, yaitu yang pertama, sebagian dikembalikan kepada nasabah dengan mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana tabaru. Kemudian yang kedua, sebagian disisihkan untuk cadangan tabaru. Yang ketiga, sebagian dialokasikan kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian masalah ganti rugi dalam asuransi dilihat dari polis asuransi yang ditawarkan, yaitu polis asuransi jiwa dan polis asuransi umum. Yang pertama, polis asuransi jiwa. Jika terjadi resiko pada peserta kapanpun setelah dimulainya polis dan sebelum masa jatuh temponya dengan dikomunikasikan dengan pihak penanggung, maka penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Sedangkan dalam polis asuransi umum, jika terjadi resiko pada subject matter, maka peserta harus memberitahukan kepada pihak penanggung sehingga pihak penanggung dapat memproses sesuai dengan prosedur untuk memberikan ganti rugi kepada peserta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi di beberapa negara. Yang pertama, negara-negara Arab. Ada negara Bahrain, nama perusahaannya adalah Tafakul International. Yang kedua, Saudi Arabia, Islamic Arab Insurance. Nah, yang ketiga ada Sudan, Al Barakah Insurance. Nah, kemudian nomor 2 adalah negara-negara Muslim non-Arab. Yang pertama ada negara Indonesia, Syarikat Tafakul Indonesia. Nah, yang kedua ada Malaysia, ASEAN Tafakul Group. Dan yang ketiga ada Brunei Darussalam, Tabung Amanah Islam. Kemudian yang nomor 4 ada negara-negara non-muslim. Yang pertama adalah Singapura, Syarikat Tafakul Singapura. Nah, yang kedua ada Australia, Tafakul Australia. Dan yang terakhir ada negara Ghana, Metropolitan Indonesia.